Oi, Tot, di video kali ini gue pengen ngebuat video persoalan per iPhone-iPhonean lagi nih. Cuman, apakah iPhone yang gue lagi bahas ini, iPhone curian atau tidak? I don't know. Gue gak bisa jawab, anjay, so Inggris. Gue gak bisa jawab secara spesifik, tapi besar kemungkinan iya, bekas curian. Why? Atau bekas hilang, gini. Tepatnya itu bukan curian ya, lebih ke loss ya. Secara alam sadar, secara dunia nyata, itu HP iPhone jenis beginian yang lagi pengen kita bahas itu kekunci alias lock iCloud kan. Nah, di alam sadarnya itu si pemilik nggak ikhlas handphone itu hilang. Entah itu kayak jatuh kah, entah kecolong kah, atau apalah pokoknya. Dan di sini gue udah ketik lagi nih ya, iPhone bypass. Why gitu? Gue kenapa gue bahas iPhone bypass lagi? Jadi kemarin-kemarin tuh gue flashback, gue ngeliat konten-konten gue yang dulu, konten gue mengenai iPhone bypass. Kayaknya gue ngebahas soal bypassnya itu, pertingkat-tingkatan bypassnya itu masih belum rinci banget. Dan ya makanya gue buat video lagi dengan yang lebih rinci, dengan bahasa yang lebih awam banget. Pokoknya kalau lo tonton sampai habis video ini nggak ada sama sekali bahasa yang ala-ala profesional gitu. No, nothing, anjay. Lebih ke bahasa awam aja, biar lebih santai lah dengernya. Oke, di sini gue udah ketik iPhone bypass, lo bisa lihat iPhone 8, terus sini langsung aja to the point, straight to the point. Sini ada iPhone 7 32 GB bypass, dan lu bisa lihat harganya Rp1.900.000. Kalau di sini lu bisa lihat kelengkapan, keterangan ini sorry, gue informasi sedikit. Ini iklannya gue nggak tahu iklan kapan, mungkin 1 tahun yang lalu kah, atau 9 bulan 8 bulan yang lalu. Jadi ini iklan lama, jadi jangan lu sangkut pautin harganya yang mahal atau terlalu mahal atau apalah. Iya, soalnya gue nggak jamin ini iklan baru atau iklan lama. Kayaknya sih iklan lama, soalnya harganya udah nggak make sense juga. Oke, di sini keterangannya, kelengkapan seperti di foto, bisa login email iCloud dan bisa SIM card. Semua berfungsi seperti biasa. Why? Tapi kan bukannya itu bebas, Tot. Oke. Kita akan lebih bahas lebih dalam lagi, biar lebih merinci lagi iPhone yang lock iCloud ini bisa digunakan sampai normal ini apa aja sih. Jadi gini, logikanya, ini HP sebelum di bypass, otomatis iPhone tersebut udah kekunci kan, udah ke lock iCloud kan, ke lock lah istilahnya. Dan di bypass, alhasil bisa digunakan sedia kala dengan iming-iming tadi yang dia bilang, bisa berfungsi seperti HP biasa. Ini kata dia ya, bukan kata gue. Dan kenyataannya memang benar sih, tapi nggak 100%, 100%. iPhone-nya itu bisa digunakan normal layaknya iPhone biasa, enggak. Dan sini kita basa-basi tai dulu. iPhone 6s 16 GB bypass armor, minus 550.000 aja bekas. Budayakan baca dan pahami kualitas produk. Jadilah pembeli cerdas. iPhone 6s bypass 16 GB Wi-Fi only, hanya unit only. Nah, yang tadi itu bisa SIM card bypass. Sekarang bypass juga, tapi ora bisa pisan cuy SIM card. Nggak bisa SIM card sama sekali. Jadi lo pasang SIM card lu pasang SIM card bokap nyokap lu pasang SIM card mantan lu, barangkali lu jadi inget sama dia lagi, tetap aja nggak bisa tuh HP. Oke, di sini ada gua classified, gua perinciin dengan ada 3 ya, ada 3 jenis bypass. Yang pertama, no restart, no SIM. Ya, untuk jenis yang pertama ini, no restart, no SIM, ini adalah bypass yang paling standar. Iya, kalau kata anak racer, Richer, kalau motor standar bikin ngantuk ya. nggak bercanda. Jadi untuk bypass jenis ini yang no restart no SIM, maksudnya apa sih? Jadi HP lu itu kalau lu beli iPhone bypass jenis ini, nggak boleh baterainya habis banget cuy. Terus nggak boleh lu matiin, lu hidupin lagi. Iya, itu kendala banget kan. Lu nggak bisa ngejaga HP lu itu tetap posisi nyala terus kan, otomatis kayak lu kelupaan ngecas, tiba-tiba HP lu mati, harus dicas lagi. Begitu dicas lagi, tarat, ya lu harus bebas ulang lagi, aktivasi ulang lah istilahnya, bukan bebas, lebih ke aktivasi ulang aja. Dan di sini nggak bisa SIM card juga, jadi Wi-Fi only. Ini adalah jadi jenis bypass paling bawah. Yang kedua, restart available dan no SIM.
Jadi ini bisa di-restart, lu bisa matiin, bisa hidupin lagi. Jadi kalau iPhone lu tuh mati, kehabisan baterai, lu bisa hidupin lagi tanpa harus diaktifasi lagi. Ini udah menyerupai kayak iPhone pada umumnya, cuman perbedaannya nggak bisa pasang SIM card. Dan yang terakhir, ini adalah kalau biasanya kita nyebut atau lu pengen nyari, ini bypass premium atau bypass yang paling wahid. Bypass versi mahal lah istilahnya. Dan kekurangan dari bypass yang paling mahal ini cuman 2, nggak bisa update OS sama nggak boleh di-reset. Jadi nggak boleh hapus data, maksudnya ke-reset, hapus data, semua lu hapus gitu nggak boleh. Ya, minusnya cuman itu, dia bisa SIM card, bayangin, bisa SIM card, terus bisa di-restart berkali-kali, bisa lu matiin hidup maksud gue. Dan ya itu layaknya seperti handphone biasa, bisa saigin iCloud, terus pokoknya normal lah internetan pakai kartu lu. Nah, jenis-jenis bypass inilah yang banyak beredaran di pasaran kita ini cuy. Dan yang pertama tuh no restart, no SIM. Itu ya itu paling bawah jenis bypassnya, dan itu nggak bisa reset juga ya, nggak bisa update OS juga. Terus yang kedua restart available, dan ini bisa restart dan tetap no SIM, nggak bisa pasang SIM card, tapi ini tetap nggak bisa reset juga. Pokoknya semua jenis bypass yang ada di sini, semuanya dari nomor 2 sama yang paling mahal pun semuanya itu nggak bisa reset sama update OS. Oke, di sini gue ada satu contoh, iPhone 7 Plus Bypass Cell. Nah, di sini ini adalah salah satu jenis bypass premium. Kalau lu bisa lihat di sini keterangannya, buat yang paham barang, iPhone 7 Plus 32 GB bisa pasang iCloud, bebas restart, bisa pakai kartu SIM dan paket data, WiFi normal, finger normal, dan ya baterai 100%, finger aman dan lain-lain lah. Pokoknya kayak gitulah keterangannya. Oke, kita lebih spesifik bahas ke iPhone-nya ya. Dan misalnya gini, gue ngebandingin dari mana dulu nih. Kalau iPhone bypass versi premium itu ketika lu beli, ya tapi gue nggak rekomendasiin lu buat beli sih. Kenapa? Karena lu bayangin aja, lu make handphone itu nggak mungkin gak ada resiko yang namanya restart atau yang namanya data kehapus. Itu banyak hal cuy, banyak faktor yang nyebabin iPhone tersebut bisa data kehapus atau diwajibkan buat restart ulang. Contohnya kayak lu beli handphone bypass, terus tiba-tiba jatuh, terus layar retak, terus atau baterainya lepas sedikit, fleksibelnya dan lain-lain. Itu banyak hal yang tiba-tiba handphone lu tuh stuck logo nyala, logo mati, nyala mati, otomatis di situ harus recovery data ulang. Dan yang terjadi apa ya, lu harus bypass ulang, dan versi premium ini lumayan mahal juga budget ya. Dan menurut gue itu not really worth it. Anjay, so Inggris. Dan menurut gue kalau buat jangka panjang, iPhone bypass premium ini tergantung sih personality lah, worth it atau enggak. Cuman gue nggak menyarankan buat lo beli begituan, karena ibaratnya kayak lu beli, tapi gue nggak bisa maksa lu juga sih. Yang namanya personality mungkin ada lah, mungkin kebutuhan entah apalah gitu ya. Tapi yang jelas kalau lu pengen beli iPhone yang buat jangka panjang atau pemakaian nyaman, atau emang lu pengen aman dan tentram gitu lah, pengen lebih lebih berkah lah istilahnya, anjay. Sejarah dalam YouTube, lu bisa search di per video-videoan gue dari awal gue gitu, baru pertama kali gue ngomong berkah kayaknya. Enggak, bercanda. Jadi dibawa serius lah. Jadi kalau buat tampilan, terus buat kamera, terus buat speaker, dan pokoknya ke fungsi lah. Lu lagi lihat sini kamera, hasil kamera itu antara iPhone bypass dengan iPhone biasa pun, dengan iPhone yang normal maksud gue, ini nggak ada yang beda gimana menurut gue. Ini sama aja, halnya tuh layaknya kayak iPhone lah. Lu juga bisa gonta-ganti wallpaper di sini, terus lu juga bisa saigout iCloud, masukin iCloud sama keluarin iCloud, dan ya sensitivitas layar juga nggak ada yang berbeda. Tapi gini, yang namanya iPhone bypass itu berarti cenderung batangan kan. Oke, dapat, you got it, 1 point. Yang namanya iPhone bypass itu berarti cenderung ya resiko lebih rentan dibongkar. Ya, you got it, 2 point. Dan menurut gue kedua poin ini nih sangat riskan banget ya, vital banget ya. Kenapa? Karena ya namanya handphone batangan, otomatis ya mungkin lu dibonusin atau adaptor dan kabel dan lain-lain, otomatis itu
Ya banyak faktor yang nyebabin iPhone tersebut batangan. Sebenarnya kalau lu beli iPhone Bebas premium lu dikasih sama dia yang jual sama kotak-kotak ya, IMEI-nya sinkron. Itu berarti lebih berkah lah ya. Maksudnya memang dari dia user, cuman dia sendiri yang lupa iCloud, akhirnya di Bebas premium sama dia biar bisa dijual. Kalau itu sih menurut gue itu halal banget buat lo beli ya, karena sebenarnya sih kalau buat penggunaan ringan-ringan nggak terlalu masalah. Cuman kan yang gue omongin di sini ketika lo beli iPhone Bebas lebih ke batangan kan, handphonenya tuh batangan kan, kayak unit only atau mungkin dibonusin charger sama adaptor. Terus poin yang kedua yang gue bilang tadi, cenderung handphone itu udah diapa-apain. Kenapa? Karena ya namanya iPhone Bebas itu, pertama, LCD itu susah banget buat nyari yang ori. Ini gue ngomongin di seri 6S ke bawah ya. Untuk varian 6S ke bawah jujur, itu iPhone yang namanya LCD ori yang normal aja itu susah didapat cuy. Apalagi yang namanya Bebas itu udah banyak, udah barangkali kayak handphone itu bukan curian ya misalnya. Tapi kenapa bisa Bebas, mungkin jatuh lah. Ya namanya handphone jatuh otomatis cenderung layarnya pecah retak gitu kan. Nah, yang penemu ini lupa iCloud-nya, entah nggak ada pesan atau apa, balikinnya susah atau gimana lah gitu. Pokoknya singkat cerita, akhirnya dibypass sama dia dengan memperbaikinya tuh ganti layar juga. Nah, itulah yang namanya iPhone Bebas itu rentan LCD-nya nggak original. Tapi selebihnya ya dari segi fisik sih sama aja gitu, nggak ada yang beda gimana-gimana gitu. Tapi kalau dibandingin ya, dibandingin dengan iPhone yang apa ya, yang misalnya lu beli iPhone 6s, mungkin lu bisa dapat iPhone 6 yang benar-benar pure non bebas-bebasan, dan menurut gue sih lebih worth it seperti itu ketimbang lu naik tingkat serinya cuman tapi yang lu beli itu bebas. Nah, ya mungkin sekian aja video gue, semoga agak sedikit lebih terperinci ngebahas soal bebas. Ya, lengkapin dari video yang kemarin aja sih.